dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat apapun nikmat wajib untuk kita syukuri. Nikmat kapan kita syukuri, maka nikmat itu akan menjadi nikmat yang awet. Nikmat itu akan menjadi nikmat yang ditambah. Nikmat ada banyak. Ada nikmat zahir, nikmah zahir. Nikmat zahir kapan kita syukuri akan menjadi nikmat batin, nikmah batinah. Apa contohnya? Lisan. Lisan ini adalah nikmat zahir. Kapan kita syukuri? Dengan cara taat, misal berzikir, beristighfar, bersolawat, membaca Al-Quran dan seterusnya, akan menjadi nikmah batinah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir hati itu akan tenteram. Dengan lisan yang berzikir hati itu akan tenteram. Ada juga yang disebut dengan nikmat dunia. Nikmat dunia itu ada banyak. Setelah nikmat iman dan Islam dan nikmat menjadi umat Nabi Muhammad SAW, maka nikmat dunia yang paling mahal Allah berikan kepada kita adalah nikmat panjang umur. Panjang umur walaupun sedetik, semenit, sejam, itu adalah nikmat yang wajib untuk kita syukur. Nikmat panjang umur ini adalah nikmat yang paling mahal yang Allah berikan kepada kita. Mau di bulan apapun kita diberi panjang umur, itu adalah nikmat yang mahal, wajib untuk kita syukuri. Lebih-lebih kalau kita dikasih panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala ketemu dengan bulan-bulan mulia. Maka itu nikmat di atas nikmat. Maka syukurnya kita harus lebih daripada biasanya. Syukurnya kita harus lebih daripada biasanya. Nikmat ketemu Rajab mulia. Nikmat ketemu Sya'ban itu mulia. Panjang umur ketemu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu nikmat dari Allah. Tapi tidak ada nikmat panjang umur yang lebih daripada kapan kita dikasih kesempatan untuk kesekian kalinya oleh Allah Subhanahu wa taala bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Itu nikmat panjang umur yang paling mahal yang Allah berikan kepada kita. Ramadan sayyidus syuhur. Bulan Ramadan itu adalah paling mulianya bulan. Rajab mulia, Sya'ban mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram juga mulia. Tapi tidak ada satupun dari bulan-bulan tersebut yang Allah sebut namanya dalam Al-Quran. Tapi kalau Ramadan, Allah sebut namanya dalam Al-Quran. Satu-satunya bulan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran hanya Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Al-Quran kitab suci yang paling mulia. Tidak ada sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan Al-Quran kecuali sesuatu itu bukan hanya mulia tapi menjadi yang paling mulia. Al-Quran menjadi kitab suci yang paling mulia. Mukjizat yang paling mulia untuk Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah panduan hidup dunia akhirat bagi umat yang paling mulia, umat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan di malam yang paling mulia, malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Tidak ada sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan Al-Quran kecuali sesuatu menjadi yang paling mulia. Bahkan afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling afdalnya ibadah umatku baca Quran. Rumah yang paling afdal setelah masjid di muka bumi, rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Quran yatara li ahli sama kama tatara an-nujumu li ahli al-ard. Rumah kalau di situ dibacakan Al-Quran, maka rumah itu akan memandarkan cahaya, menjadi bintang bagi penduduk langit. Sebagaimana kita kalau nengok ke atas, bintang itu indah karena mengeluarkan cahaya. Bintang itu indah karena memandarkan cahaya. Enggak semua rumah di muka bumi ini memandarkan cahaya. Hanya rumah yang di dalamnya penghuninya bacakan Al-Quran. Al-Quran kitab suci yang paling mulia turun di bulan Ramadan. Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Maka kalau kita baca Al-Quran berarti kita menjadi orang yang paling mulia di muka bumi. Karena kita baca kitab suci yang paling mulia dan kita melakukan ibadah yang paling mulia. Ya. Lailatul Qadar enggak ada selain di bulan Ramadan. Khairum min alfi syahr. Yang mana kemuliaan Lailatul Qadar lebih, bukan hanya sebanding, setara, sepadan dengan 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya begini. Misal kalau ada di antara kita yang berhasil mengalami Lailatul Qadar semalam.
Sementara ada orang kedua yang ibadahnya 24 jam non-stop selama 1000 bulan. Pahalanya kita lebih besar. Sama aja udah cukup mulia itu. Tapi ini nggak cukup sama. Tapi lebih besar, lebih banyak pahalanya orang yang dapat Lailatul Qadar daripada orang yang ibadah 24 jam non-stop selama 83 tahun 4 bulan. 1000 tahun itu kurang lebih 83 tahun lebih sekian bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika tahu umat-umat terdahulu itu panjang-panjang umurnya. Berarti kalau panjang umur, modal untuk taat banyak. Di sisi yang lain sebaliknya, umat beliau kita nih mabaina sittin wa sab'in, antara 60-70 tahun, pendek umurnya. Berarti kesempatan untuk taat itu minim. Dari situlah Allah anugerahkan kepada Rasulullah dan kepada kita untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Umur memang terbatas. Umurnya kita ini 60, 70, 80 terbatas. Tapi nilai umurnya kita asal kita gunakan untuk ibadah nggak ada batas. Kita taat sama Allah, anggap 70, 80 tahun. Saya mau tanya, kalau kita masuk surga 70, 80 tahun? Enggak, selamanya. Orang kalau masuk neraka ada potensi dia keluar dari surga, dari neraka. Orang kalau masuk neraka ada potensi dia keluar dari neraka. Tapi orang kalau sudah masuk surga nggak ada resiko bagi dia untuk keluar dari neraka. Kita taat 70-80 tahun. Kapan kita masuk surga bukannya 70-80 tahun, tapi selama-lamanya. Makanya manfaatnya umur itu nggak ada batas, walaupun umurnya ada batas. Nggak mungkin kita hidup selamanya. Nggak mungkin kita hidup selamanya. Tapi kalau kepingin nama kita hidup selamanya itu mungkin. Kita hidup selamanya, tapi kalau kita mau nama kita abadi selamanya, bisa. Dengan cara apa? Dengan cara ilmu agama. Dengan cara ilmu agama. Dengan ilmu yang mati dianggap hidup, tanpa ilmu yang hidup dianggap mati. Fafuz bi'ilmin ta'ish hayyan bihi abada annasu mauta wa halul ilmi ahya'u. Carilah kemuliaan dengan ilmu agama, niscaya kamu akan hidup selamanya. Annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Ketika manusia semua mati, ulama tetap hidup. Orang yang kaya, sekalipun di masa hidupnya dia dermawan, kapan dia mati? Dikenang, tapi nggak sehebat ulama dikenang oleh manusia. Pejabat, sekalipun dia adil di masa jabatannya, kapan dia meninggal? Dikenang. Hebat ya, fulan hebat ya. Tapi nggak sehebat ulama dikenang oleh manusia. Contoh kita, Al-Imam Syafi'i, penganut mazhab Syafi'i. Berapa tahun Imam Syafi'i itu meninggalkan kita? Ratusan tahun. Al-Imam Al-Ghazali yang biasanya kita baca di sini kitab Ayyuhal Waladnya, 500 sekian tahun beliau meninggal. 500 sekian tahun di tahun Hijriah beliau meninggal. Kalau nggak salah 550 beliau meninggal. Sekarang sudah 1442 Hijriah, hampir 900 tahun. Bayangkan, ta'ish hayyan bihi abada, ini saya akan hidup selamanya. Wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi fa'atsaduhum qabla al-quburi qubur. Di dalam kebodohan terdapat kematian bagi orang yang bodoh. Di dalam kebodohan itu adalah mati sebelum mati yang sesungguhnya, dan jasadnya mereka adalah kubur sebelum kubur yang sesungguhnya. Wa ini mru'un lam yahya bi'ilmin fahuwa mayyitun. Wa ini mru'un lam yahya bi'ilmin fahuwa mayyitun wa laisa lahu hatta nusyuri nusyuru. Seseorang yang hidup tanpa ilmu agama, dia adalah mayit. Tidak ada kebangkitan bagi dirinya kecuali kebangkitan yang sesungguhnya, yaitu kiamat. Karena itu Al-Imam Syafi'i juga mengatakan, wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Jika seorang pemuda kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ilmu agama, belajar ilmu agama, wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Kata Imam Syafi'i, suruh telentang
takbir 4 kali. Cuma jangan dikubur. Ya. Gambaran orang anak muda kalau nggak belajar ilmu agama, dia mayit. Dia adalah mayit. Nah, wa hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna fala i'tibara li dzatihi. Nilai hidupnya seorang pemuda itu demi Allah, kata Al-Imam Syafi'i, bil ilm wat tuqa, dengan ilmu dan ketakwaan. Idza lam yakuna, kalau dua-duanya sudah enggak ada, fala i'tibara li dzatihi, maka enggak ada nilainya dia. Ada orang kaya sekalipun dermawan, dihauli, dibaca manakibnya, dia ziarah kuburnya, ditawasuli namanya. Ada pejabat sekalipun adil, dihauli, diperingati haulnya, dibaca manakibnya, diziarahi kuburnya, ditawasuli namanya. Nggak ada. Kalau ulama ribuan. Yang hidup dianggap mati kalau nggak ada ilmu agama. Yang mati karena mereka ulama dianggap hidup, ada manfaatnya, dibaca manakibnya, ibadahnya ditiru, namanya ditawasuli. Setiap kita baca Fatihah, iftitah majlis atau ikhtitam majlis, kita sebut namanya mereka, kita ambil barokahnya, ada manfaatnya. Padahal mereka udah ratusan tahun meninggalkan kita. Itu gambaran. Nah, itu beruntung buat antum, ya, yang masih punya banyak kesempatan untuk belajar ilmu agama. Kalau ulama dulu tuh kadang-kadang dianya adalah ulama, kemudian orang tuanya adalah ulama, Al-Karim Ibnul Karim, Al-Alim Ibnul Alim. Kalau kita bukan ulama, pastikan anak kita adalah ulama. Kenapa? Karena kapan anak kita menjadi ulama, kapan anak kita menjadi ulama, sebagaimana namanya dikenang, nama kita sebagai orang tuanya akan dikenang. Karena nggak disebut nama seorang ulama kecuali disebut nama ayahnya setelahnya. Keturunan itu kata ulama salaf ada 3. Ada sabik, ada mahik, ada lahik. Sabik itu yang magamnya dia lebih daripada orang tuanya. Orang tuanya nggak hafal Quran, anaknya hafal Quran. Orang tuanya nggak ngajar, bukan ustadz, anaknya ustadz. Orang tuanya bukan ulama, tapi anaknya ulama. Orang tuanya nggak hafal Zubat Alfiyah, tapi anaknya hafal Zubat Alfiyah, sabik. Berapa banyak aktob yang orang tuanya bukan aktob? Berapa banyak gutub yang mana orang tuanya bukan gutub? Berapa banyak orang tua dia bukan ulama, anaknya ulama? Imam Ghazali ayahnya tukang sol sepatu, bukan ulama. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, tidak dikenal Al-Habib Al-Haddad kecuali barokah daripada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Walaupun Al-Habib Al-Haddad adalah ulama besar di zaman beliau, wali min auliyaillah, cuman magam daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad lebih daripada magam ayahnya. Sabik. Ada lahik. Lahik itu yang mengikuti jejak orang tuanya tapi tidak seperti orang tuanya. Maka keturunan seperti ini akan dikumpulkan nanti di akhirat bersama orang tuanya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami Allah akan ikut sertakan mereka, keturunan orang-orang yang soleh bersama orang-orang yang soleh. Amalnya nggak sama, cuman kita niru, kita akan sama seperti mereka nanti di akhirat, di surganya Allah. Ada yang mahik, waliyadzubillah, menyimpang daripada jalan orang tuanya, menyimpang daripada jalan orang tuanya. Walhasil nggak ada yang paling urgent, mendesak buat kita kecuali ilmu agama. Nggak ada musuh buat kita kecuali adalah kebodohan. Sahabat Jabir bin Abdullah beserta puluhan sahabat yang lain, mereka tinggal di kota Madinah. Ketika dengar di Mesir itu ada seorang ulama atau seorang tabi'in yang mendengar hadis Nabi SAW, yang mana sahabat Jabir belum pernah mendengar hadis tersebut. Maka beliau, sahabat Jabir bin Abdullah beserta puluhan sahabat yang lain, dari Madinah ke Mesir jalan sebulan, perjalanan selama sebulan untuk nyari satu hadis. Apa perlunya? Nggak ada lain kecuali untuk mendapatkan ilmu agama atau nasihat. Saking pentingnya itu hadis atau ilmu agama, belan-belani jalan dari, bukan jalan ya, melakukan perjalanan dari Madinah ke Mesir.
perjalanannya selama sebulan. Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibus Syaib. Sahibus Syaib. Murid dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau tinggal, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi ini Sahibus Syaib, ada di Husaisah. Jalan ke Inat. Itu masafahnya masafatul Qasr. 80 kilo lebih itu. Jalan. Untuk apa? Belajar. Bukan lain. Bukan nyari duit, harta, tahta, enggak, belajar. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, murid kecintaan daripada Al-Habib Al-Imam Al-Haddad. Itu beliau tinggal di kota Hautah. Belajar kepada Imam Haddad ada di Tarim, jaraknya 40 kilo. Selama 40 tahun. Tidak meninggal Imam Haddad kecuali di bangkuannya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Sampai dikatakan murid yang hebat itu adalah murid yang dipuji gurunya di halayak ramai. Itu murid top. Misal Anda sebagai murid, sama guru Anda dipuji, tapi nggak di halayak ramai. Dipuji di hadapan orang lain, tapi nggak di depan umum. Hebat sih. Cuman ada yang lebih hebat. Ketika seorang murid dipuji guru di halayak ramai, berarti gurunya merasa aman dengan hati si murid ini. Oh, ini sekalipun saya puji di depan umum, aman dia. Nggak bakal maghrur, tertipu, nggak bakal dia sombong, nggak bakal dia merasa ini. Termasuk Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Dikatakan sama Imam Haddad, Dhahir waladi Ahmad Ghazali. Dhahirnya dia adalah Ghazali, tapi batinnya adalah Al-Jailani. Malah ketika Imam Haddad mendapatkan hal daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, karena beliau sudah mentok halnya, maka beliau limpahkan halnya Syekh Abdul Qadir Jailani kepada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Makanya dikatakan zahirnya dia Syafi'i, maaf bukan Ghazali. Zahirnya waladi Ahmad Syafi'i, tapi batinnya dia adalah Al-Jailani. Oh, dipuji di depan umum itu. Pernah dengar kan Rasulullah muji sahabat itu, kan pernah dengar ya, di hadapan umum. Itu tandanya Rasulullah enggak khawatir sama keadaan. Kan ada orang itu kalau dipuji memberikan pengaruh sama hatinya. Bukan pengaruh positif, kadang-kadang pengaruh negatif. Makanya kita ini kalau dicaci itu jujur. Kadang-kadang cacian itu lebih jujur daripada pujian. Yang kita butuhkan bukan pujian, karena pujian kadang-kadang jilat. Kadang-kadang pujian itu adalah penipu. Tapi kalau orang nyaci kita, kadang-kadang itu jujur. Cuman kita aja yang gengsi dan sombong untuk tidak mengakuinya. Walaupun kalau kita berdiri sendiri kita mengakui itu. Kalau kita di dalam kamar sendiri kita mengakui itu. Cuman karena depan umum kita nggak terima. Tapi sebetulnya cacian dia jujur. Saya mau tanya, kita lebih butuh orang yang jujur atau butuh kepada orang yang bohong? Orang yang jujur. Nah, kita lebih butuh kepada pencaci sebetulnya daripada. Buat orang seperti kita dicaci itu wajar. Buat orang seperti kita dipuji itu nggak wajar. Jadi buat orang seperti kalau kita nyari pujian itu nggak wajar. Buat orang seperti kita dicaci itu wajar. Dipuji nggak wajar. Yang lebih nggak wajar lagi orang seperti kita nyari pujian. Ini nggak wajar ini. Nggak punya kaca. Rasulullah SAW, sahabat, ulama-ulama top dicaci maki habis. Apa responnya mereka? Nggak ada yang balas. Nggak ada yang mereka marah, mengedepankan gengsi atau egonya, nggak ada. Tetap mereka dengan ketawaduannya. Tapi kita bukan siapa-siapa, sombongnya minta ampun kadang-kadang. Dicaci nggak tumbang, dipuji nggak terbang. Itu orang ikhlas. Murid yang top adalah murid yang dipuji di hadapan manusia. Itu top. Bayangkan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi jalan 40 tahun setiap hari dari Hautah ke Tarim, dari Hautah ke Tarim, sehingga tidak meninggal itu Al-Imam Al-Haddad kecuali di pangkuannya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ketika baca kitab Muwatta. Bayangkan saking mulazamah yang hebat antara beliau berdua, nggak meninggal gurunya kecuali di pangkuan muridnya. Subhanallah. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, sahib Bughiyatul Mustarsyidin, pengarang kitab Bughiyatul Mustarsyidin, kitab fikih. Itu beliau tinggal di Tarim, tapi kalau belajar ke Sewun itu 34 kilo jauhnya, jaraknya. Itu beliau lakukan. Kadang-kadang beliau itu kalau sudah tengah malam butuh kopi, beliau hadir majlis ada di Masjid Toha Sewun. Ya, Masjid Toha. Beliau hadir di situ sambil beliau berharap mudah-mudahan ada kopi lewat.
Kalau kita di Malang misalkan hadir majelis ada aja kopi. Kalau di Hadramaut air putih kan ya. Nah, kopi itu jarang. Tapi karena beliau butuh kopi, beliau hadir ke Masjid Toha berharap ada kopi lewat. Kenapa? Karena beliau melakukan perjalanan itu nggak bawa bekal kecuali air putih atau kurma. Bukan kita. Kalau mau kemana musafir kan bekalnya banyak, lengkap gitu ya, cappuccino-nya, ya torabikanya, ya semuanya. Itu mereka lakukan karena mereka paham bahwa ilmu agama adalah perkara yang mendesak. Perkara yang mendesak. Pokoknya tidak ada sesuatu yang paling bisa membuat abadi nama kita selama-lamanya bahkan sampai kiamat kecuali ilmu agama. Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mukhdar mengatakan, "Qad mata qaumun wa ma matat makarimuhum wa 'asha qaumun wa hum fin nasi amwatun." Berapa banyak manusia itu meninggal tapi tidak meninggal, tidak dikubur. Kemuliaan mereka disebut-sebut terus kemuliaan mereka. Berapa banyak manusia hidup tapi sebetulnya dia nilainya di mata manusia sama seperti nilainya orang yang mati, mayit. Enggak ada manfaatnya sama sekali. Tanpa ilmu agama gimana caranya kita bisa anak berbakti sama orang tuanya? Tanpa ilmu agama gimana caranya orang tua bisa bakti kepada bisa mendidik anaknya? Suami mendidik istrinya, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tanpa ilmu agama nggak mungkin. Kita ini semuanya adalah musuh atas kebodohan kita. Kita ini musuh atas sesuatu yang tidak kita ketahui. Anda ditanya sesuatu sama seseorang dan kita nggak tahu, itu musuh. Apa yang tidak kita ketahui itu adalah musuh. Maka cara untuk melawan musuh, yaitu apa yang tidak kita ketahui adalah belajar, cari tahu. Kan kita ini paling nggak seneng kalau ditanya orang jawabannya nggak tahu. Berarti kita ini musuh atas apa yang tidak kita ketahui. Cuman permasalahannya kita ini punya musuh nggak pernah kita lawan. Nggak tahu ya dibiarkan aja, nggak pernah mau belajar. Nah, menjadi menyimpang ini pembahasan. Tadi mau bahas Ramadan jadi bahas bahas pentingnya ilmu agama. Iya. Baik. Satu hadis terakhir yang ingin Al-Faqih sampaikan. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Kullu amali ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi." Setiap amal anak manusia itu untuk mereka. Salatnya kita, hajinya kita, belajar dakwahnya kita itu untuk kita. Illa shaum, kecuali puasa. Kalau puasa itu untuk wa ana ajzi, dan aku sendiri Allah yang akan memberikan balasannya nanti di hari kiamat. Ada banyak khilaf di antara ulama. Apa maksud hadis ini? Ada pendapat yang mengatakan bahwa setiap amalnya kita itu dicatat sama malaikat. Malaikat mengetahui berapa besar nilai pahala daripada ibadah-ibadahnya kita. Kecuali puasa. Kalau puasa malaikat nggak nyatet. Kenapa? Karena nggak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala berapa besarnya nilai pahala bagi mereka yang puasa. Bukan hanya puasa Ramadan, puasa apapun termasuk puasa sunnah. Malaikat nggak nyatet. Kenapa? Karena memang puasa ini adalah sabar. Wa huwa syahrus sabar. Ramadan bulan kesabaran. Gimana nggak sabar? Lawang kita ini mengharamkan apa yang halal. Makan, minum, hubungan suami istri halal. Kita haramkan dari subuh sampai maghrib. Bagaimana mungkin itu tidak dikatakan sebagai sebuah kesabaran? Karena itu kalau kita bisa mengharamkan apa yang halal, seharusnya kita lebih mampu, lebih bisa untuk mengharamkan apa yang memang haram seharusnya. Kalau kita bisa menjauhi makanan dan minuman, ya seharusnya kita ini harus lebih bisa untuk menjauhi rasan-rasan, membicarakan aibnya orang lain, adu domba, atau an-nadhar bi syahwah. Yang halal aja bisa kalau kita haramkan, kenapa yang haram nggak bisa kita haramkan? Bicara tentang Ramadan itu bukan bicara tentang kita berhenti dari kemaksiatan untuk sementara waktu. Kita ini bicara tentang Ramadan, bicara tentang gimana caranya Ramadan besok lebih baik daripada Ramadan kemarin. Bukan berhenti dari kemaksiatan sementara waktu. Nanti kalau sudah nggak Ramadan kumat lagi, enggak, bukan begitu. Berhenti dari kemaksiatan tersebut selama-lamanya. Minimal Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Kalau enggak, apa perlunya kita minta panjang umur ketemu Ramadan? Apa
nggak kita minta panjang umur? Bukankah kita ini minta panjang umur ketemu Ramadan, harapannya adalah rahmat, ampunan, merdeka dari neraka, masuk surga, mendapatkan pahala. Man tagarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda fardhatan fi ma siwa. Siapa orang ibadah sunnah di bulan Ramadan dikasih pahala-pahala wajib. Wa man adda fardhatan fihi kana kaman adda 70 fardhatan fi ma siwa. Dan barang siapa yang ibadah wajib di bulan Ramadan dilipat gandakan 70 kali lipat pahalanya. Jadi kalau kita sholat Isya di bulan Ramadan sekali, itu pahalanya kalau di bulan Ramadan seperti kita sholat Isya 70 hari. Seperti kita sholat Isya-nya 70 hari. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa radhahuma, beliau pernah mengatakan, walillah fi kulli lailatin min layali Ramadan inda al-iftar alfi atiqin minan nar. Setiap malam di waktu berbuka, jutaan manusia Allah merdekakan mereka daripada api neraka. Karena itu kalau sudah waktu berbuka itu waktu yang mustajab. Perbanyak doa. Nah, doa berbuka bukan hanya Allahumma lakasumtu. Bukan hanya Allahumma lakasumtu. Dalam kitab Jami'ul Ahadits, Al-Imam As-Suyuti meriwayatkan satu hadis daripada Rasulullah SAW. Barang siapa yang ketika berbuka puasa dia baca ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfirli dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Barang siapa yang baca doa tersebut kharaja min dzunubih kayaumi waladathu ummu, maka dia mentas dari dosa sebagaimana janin mentas dari rahim ibunya. Kosong, bersih daripada dosa. Seperti kanvas yang ada noda sama sekali. Allimuha aqibakum. Dan Rasulullah ngasih pesan kepada kita untuk ajarkan itu kalimat, ajarkan itu bentuk doa kepada orang-orang yang datang setelah kalian. Anaknya kita, cucunya kita, keturunan kita, atau siapapun. Hanya saja anak, cucu, keturunan itu lebih utama untuk kita sampaikan daripada orang lain. Tapi sampaikan kepada siapapun. Fa innaha kalimatun yuhibbuha Allah wa rasuluh. Karena itu doa yang dicintai oleh Allah, dicintai sama Rasulullah. Wa biha yasluh amru dunya wal akhirah. Dan urusan dunia, urusan akhirat, barokah daripada doa tersebut, kalimat tersebut menjadi baik. Urusan dunia kita menjadi baik, urusan akhirat kita jadi baik. Ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir li dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Jadi manfaatkan momen berbuka. Wa idza kana lailatul jum'ah, kata Abdullah bin Abbas, kalau sudah masuk malam Jumat, a'tagallahu fi kulli sa'atin minha alfi atikin minan nar kullahum qad istaujaban nar. Kalau sudah masuk malam Jumat, kalau tadi kan semalam jutaan, kalau ini sepanjang malam, setiap malam Jumat. Malam Jumat kapanpun malam yang mulia. Tapi kalau sudah malam Jumat di waktu-waktu Ramadan yang sepanjang Ramadan, kita bisa ketemu 4 sampai 5 kali malam Jumat. Maka sepanjang malam mulai dari maghrib sampai subuh, enggak berlalu sesaat pun kecuali jutaan demi jutaan Allah merdekakan mereka daripada api neraka. Kullahum gadis taujaban nar, yang mana sebetulnya mereka udah pantas masuk neraka, tapi karena umurnya mereka masih ada, ketemu Ramadan dan dimanfaatkan untuk gudang pahala, gudang rahmat, gudang ampunan di bulan Ramadan, mereka nggak masuk neraka, masuk surga. Mereka hilang daripada dosa-dosanya, luntur, hangus dosa-dosanya dia. Wa idza kana akhiru lailatin min layali Ramadan. Dan kalau sudah masuk malam terakhir bulan Ramadan, maka Allah total, Allah akumulasi mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Berapa manusia yang sedikit demi sedikit, jutaan demi jutaan Allah merdekakan mereka daripada neraka. Maka di malam itu juga Allah merdekakan dengan jumlah yang sama. Allah dobeli. Jadi kalau ada orang ketemu Ramadan enggak ketemu ampunannya Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini termasuk orang yang keterlaluan. Kalau orang Jawa bilang kebacut. Kenapa? Kalau enggak keterlaluan enggak mungkin doakan sama Jibril diamini sama Rasulullah. Naik mimbar Rasulullah, naik tangga pertama bilang amin, tangga kedua bilang amin, tangga ketiga bilang amin. Heran sahabat, enggak ada doa kalau Rasulullah bilang amin, amin, amin. Turun dari khutbah, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kami saksikan malam ini dari Anda sesuatu yang tidak biasa kami saksikan." Apa itu? Anda bilang amin, tapi kami nggak dengar doa satupun doa. Oh, Jibril tadi yang doa. Dan aku diperintah secara khusus oleh Jibril untuk mengamini doanya.
Apa tuh ya Rasul? Salah satunya, man adraka Ramadan walam yughfar lah. Barang siapa yang ketemu Ramadan tapi nggak pernah pantas dia dapat rahmatnya Allah, ampunannya Allah. Famata, sampai mati ya begitu Ramadannya sudah. Cuman lapar dan haus. Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang itu puasa nggak dapat apa-apa daripada puasa ini kecuali pengalaman pernah lapar, pengalaman pernah haus. Malam yada' gaula zur wal amala bih falaysa lillahu hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa orang yang tidak meninggalkan ucapan yang buruk, perbuatan yang buruk, maka Allah nggak ada hajat, Allah nggak ada perlunya. Dia nggak makan, dia nggak minum, Allah nggak ada perlunya. Gimana ceritanya? Kita bisa puasa dan puasa itu menjadi puasa yang berhasil kalau ternyata mata kita maksiat, perut lapar, tenggorokan haus, cuman mata kenyang, mulut juga kenyang. Gimana caranya? La'allakum tattaqun. Nggak mungkin. Banyak di antara kita ini yang menganggap puasa itu yang penting lapar dan haus. Keliru. Yang penting itu dari lapar dan haus agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Orang dari Surabaya ke Madura lewat Suramadu. Kalau dia jadikan Suramadu hanya sarana, maka dia akan sampai ke Madura. Tapi kalau dia jadikan Suramadu itu adalah tujuan, dia nggak akan sampai kepada tujuan yang sebenarnya, yaitu Madura. Kalau kita ini puasa cuman menjadikan lapar dan haus adalah tujuan, kita nggak akan sampai kepada tujuan hakikat kita puasa. Apa itu? La'allakum tattaqun. Banyak di antara kita yang penting lapar, yang penting haus. Makanya dikatakan naumus shaim ibadah. Bukan semua tidur dikatakan ibadah. Kalau tidur dalam rangka menjauh dari kemaksiatan. Wa man nawa bi aklihil qawli taatillahi lahu ma qad nawa, dalam Zubat. Barang siapa yang makan tujuannya untuk taat. Saya makan tujuannya biar taat. Lahu ma qad nawa. Dia berhak untuk mendapatkan atas apa yang dia niati. Kenapa? Karena memang makan ini mubah, enggak dapat pahala, bukan ibadah, kecuali kalau diniati dengan ibadah. Saya makan tujuannya biar saya kuat untuk ibadah, maka lahu ma qad nawa. Begitu juga dengan tidur. Bukan mentang-mentang kita ini puasa, tidur kemudian dapat pahala. Tergantung motivasinya kamu tidur apa. Oh, saya tidur hanya untuk membunuh waktu, biar puasa ini nggak terasa. Ya nggak dapat pahala. Kenapa? Tendensi seperti itu, motivasi seperti itu bukan pahala, bukan ibadah. Membunuh waktu itu bukan pahala. Enggak, saya ini tidur tujuannya adalah untuk menjauh dari kemaksiatan, daripada nonton TV, daripada main HP. Ini baru dikatakan naumus shaim ibadah. Ini definisi atau pengertian syarah daripada ulama. Bukan pakai nafsu. Kalau orang sekarang tidurnya orang yang puasa ibadah, dia tafsir pakai nafsu. Pokoknya tidur apapun tendensinya ibadah. Enggak, ibadah. Bukan begitu. Iya, karena itu jangan sampai kita ini minta panjang umur ketemu Ramadan, tapi ternyata kualitas Ramadannya kita besok nggak lebih baik daripada Ramadan kemarin. Ya berarti apa perlunya kita minta panjang umur? Banyak orang minta, tapi kapan dikasih mereka lupa bersyukur kepada Allah. Banyak minta, banyak dikasih, banyak lupa. Saya yakin kalau semuanya ini ditanya, apakah kepingin ketemu Ramadan besok? Semua jawabannya kepingin. Tapi kadang-kadang kita ini yang perlu kita introspeksi. Kita ini minta, tapi tidak ada usaha dari kita untuk mewujud nyatakan apa yang kita minta. Minta iya, doa iya, tapi usaha enggak, ikhtiar enggak, mimpi. Tujuan kita minta panjang umur ketemu Ramadan adalah kepingin dapat rahmat dan ampunan Allah. Ikhtiar untuk dapat rahmat dan ampunan Allah ini yang jarang. Padahal kita minta panjang umur ketemu Ramadan. Karena itu jadilah kita ini manusia yang tanggung jawab sama apa yang kita minta. Minta panjang umur ketemu Ramadan. Mau apa? Di Ramadan mau apa? Itu tanggung jawabnya kita. Karena itu hadirin sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan rahimakumullah. Mudah-mudahan Ramadan besok tidak menjadi syahidan alaina, tapi menjadi syahidan lana. Tidak menjadi hujjatan alaina, tapi menjadi hujjatan lana. Menjadi saksi yang meringankan kita nanti di akhirat, bukan justru Ramadan menjadi saksi yang memberatkan kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan Rajab kemarin bukan Rajab terakhir buat kita. Mudah-mudahan menjadi Rajab yang penuh berkah, dan mudah-mudahan daripada sisa Sya'ban ini menjadi Sya'ban yang penuh berkah, dan Sya'ban ini bukan Sya'ban terakhir buat kita, dan mudah-mudahan Ramadan besok juga bukan Ramadan terakhir buat kita. Mudah-mudahan Ramadan besok adalah Ramadan terindah seumur hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Ini apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas keterlambatan karena dari Batu ke sini agak macet.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan karena sudah mau penutupan ikhtitam sementara, sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya, kaifa kuntum tastakbiruna Ramadan, bagaimana keadaan kalian para sahabat di dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud menjawab, demi Allah kami bersumpah, kami para sahabat Nabi nggak berani minta panjang umur ketemu Ramadan sementara di hati kami masih ada kebencian kepada saudara, masih ada kebencian kepada manusia. Karena itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin selama setahun kita ketemu, atau mulai dari awal kita ketemu sampai sekarang, mungkin ada salah ucap, salah akhlak, salah perbuatan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, sehingga mudah-mudahan kita ketemu Ramadan dalam keadaan hati sudah bersih daripada segala bentuk kebencian. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa gharabatin lana fi dinina ma hal kutri untha wa dzakar, rabbi wafiqna wa fiqhum bima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nakhda bil khair fa kulla syar, rabbana aslih lana kulla syu'un wa agirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulan manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi taqshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nas shifa wa 'ala al ali al kiram syurafa wa 'ala sahbi masabihil qurar. Allahumma ahdina bi hudak waj'alna mimman nusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.